Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam budi luhur. Berjumpa lagi bersama saya Supriyadi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hilir Riau tahun 2024. Saya merupakan guru dari SMA Negeri 1 Rete. Dalam koneksi antar materi Modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tugas koneksi antar materi ini merupakan rangkuman koneksi antar materi yang telah saya buat pada media video saat ini. Dan tentunya dengan fasilitator saya yakni Ibu Yuzelma STMSI dan pengajar praktek saya yakni Bapak Ahmad Rasul MPD. Pada pertanyaan pemandu 1, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, guru adalah pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran pastilah akan dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika. Guru yang mampu mengambil keputusan yang terbaik tentunya tidak terlepas dari pengaruh dan pandangan Ki Hajar Dewantara yakni Pratap Triloka. Terdapat 3 unsur penting pada Pratap Triloka, yakni Ingarsa Sung Telada, Ingmadia Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani. Ini berarti bahwa seorang pemimpin pembelajaran haruslah memberikan suri tauladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Keteladanan menjadi sebuah hal yang penting karena akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan orang yang dipimpin terhadap dirinya. Pemimpin pembelajaran yang harus membangun kerjasama dengan orang yang dipimpinnya, sehingga diharapkan mampu menjadi rekan sekaligus orang tua di sekolah dan juga mampu menjadi peserta didik terampil dalam mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya. Pertanyaan pemandu kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambil suatu keputusan? Menurut saya, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Karena nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita akan mendasari pemikiran kita dalam mengambil sebuah keputusan yang mengandung dilema etika. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seorang pendidik haruslah memiliki nilai-nilai kebajikan universal, yakni keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lainnya. Yang nantinya nilai-nilai ini yang akan berpengaruh prinsip dalam mengambil keputusan, apakah ini berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Pemandu pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Ini berkaitan dengan supervisi akademik berbasis coaching. Menurut saya, dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik juga harus memiliki keterampilan coaching. Salah satu tujuan kegiatan coaching yaitu menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarahkan pada hal-hal positif, yaitu keputusan yang berbasis etika, sesuai visi sekolah yang berpihak pada peserta didik, budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas. Pertanyaan pemandu 4, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional, di mana menurut saya sebagai seorang guru, aspek sosial emosional yang kita miliki akan sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan, terutama yang menyangkut masalah dilema etika. Untuk itu, seorang guru harus dalam kesadaran penuh dalam menyikapi suatu masalah dan saat harus mengambil suatu keputusan. Pertanyaan pemandu 5,
Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, ini berkaitan dengan moral dan kode etik, di mana menurut saya, jika ada kasus yang berkaitan dengan masalah moral atau etika, seorang pendidik harus berlandaskan atau berpedoman pada nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Misalnya, ada masalah yang di sana terdapat bujukan moral tentang kejujuran yang sebenarnya menguntungkan secara pribadi. Seorang pendidik harus tetap mengutamakan nilai-nilai kejujuran sehingga hasil yang akan diputuskan bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Pertanyaan pemandu 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Ini berkaitan dengan lingkungan kondusif dan nyaman. Menurut saya, pengambilan keputusan yang tepat harus melalui paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan agar hasil akhirnya berdampak pada lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Putusan yang diambil perlu diuji secara legalitas agar dapat dipastikan tidak melanggar hukum. Diuji apakah bertentangan dengan kode etik sehingga pada perasaan terkait dengan nilai-nilai yang dianut. Apabila pengujian dilakukan secara lengkap, maka keputusan yang diambil tidak akan beresiko. Keputusan yang diambil akan menghasilkan keefektivitasan yang dilihat melalui adanya dukungan dan penerimaan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Pertanyaan pemandu 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Hal ini berkaitan dengan tantangan dalam mengambil keputusan. Menurut saya, kasus dilema etika tentunya memberikan tantangan kepada seorang pemimpin sebagai pengambil keputusan, karena beberapa pilihan tentunya harus berhadapan dengan beberapa pihak. Hal keputusan dari dilema etika kadang menimbulkan pro dan kontra yang merupakan tantangan yang harus dihadapi. Hasil keputusan yang menimbulkan tantangan tentunya berkaitan dengan perubahan paradigma, karena jika paradigma yang digunakan oleh beberapa orang yang terlibat kadang berbeda, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap sudut pandang seseorang dalam menilai suatu masalah. Pertanyaan pemandu 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Hal ini berkaitan dengan memerdekakan peserta didik. Menurut saya, saat kita sebagai guru mengambil keputusan dalam hal pembelajaran kepada murid, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang kita laksanakan. Contohnya, saya hanya mengambil satu langkah dari bagian uji keputusan terhadap pembelajaran, yakni uji publikasi. Saat kita melaksanakan pembelajaran dan direkam, apakah jika dipublikasikan kita akan bangga atau sebaiknya kita akan malu? Untuk itu, saat mengambil keputusan tentang pembelajaran, kita juga harus menerapkan paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis kompetensi sosial emosional untuk mengakomodasi kebutuhan siswa sesuai dengan potensi dan minat yang dimilikinya. Pertanyaan pemandu 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ini berkaitan dengan masa depan peserta didik. Karena menurut saya, setiap keputusan yang dilakukan guru sebagai pemimpin pembelajaran akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Jika guru mengambil keputusan untuk melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan siswa, maka siswa bisa berkembang secara optimal. Potensi siswa yang berkembang tersebut bisa menjadi bekal bagi siswa tersebut dalam menghadapi persoalan di masa depan. Pertanyaan pemandu 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir kaitan modul sebelumnya. Kesimpulan akhir yang dapat dari modul ini adalah saat harus mengambil suatu keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus memperhatikan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan, serta keputusan diambil melalui 9 tahap pengambilan keputusan. Pertanyaan pemandu 11.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pada dilema etika, benar versus benar. Situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sementara itu, bujukan moral yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ada 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama, individu lawan kelompok atau individual versus community. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, yaitu justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, trust versus loyalty. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang, short time versus long term. Terdapat 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir and basic thinking. Kedua, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai yang bertentangan. Kedua, menentukan pihak yang terlibat. Ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Keempat, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan yang 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dan hal yang menurut saya di luar dugaan adalah sebelumnya saya belum mengetahui istilah-istilah dalam pengambilan keputusan seperti dilema etika, uji publikasi, uji panutan, dan lain-lain. Selain itu, hal di luar dugaan saya adalah ternyata keputusan yang akan kita ambil harus diuji dulu dengan uji legal, regulasi, intuisi, publikasi, dan idola untuk memastikan dampak dari hasil keputusan tersebut. Pertanyaan pemandu 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah dihadapkan pada situasi moral dilema, yakni saat pembelajaran jarak jauh akibat COVID-19. Ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Dilemanya adalah guru harus memberikan nilai kepada siswa tersebut. Di sisi lain, siswa tersebut tidak mengumpulkan tugas. Akhirnya, saya memutuskan untuk tetap memberikan nilai, tetapi sebatas nilai KKM. Bedanya dengan saya pelajari di modul ini adalah sebelumnya saya tidak tahu hal ini disebut dilema moral atau dilema etika. Saya juga sebelumnya belum tahu tentang paradigma, prinsip-prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya saya memutuskan suatu masalah hanya dengan mengidentifikasi masalah dan mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan dibuat. Pertanyaan pemandu 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Tentunya materi dalam modul ini berdampak positif bagi saya, terutama saat dihadapkan untuk mengambil suatu keputusan. Sebelumnya saya memutuskan suatu masalah hanya mengidentifikasi masalah dan mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan dibuat. Namun sekarang saya bisa mengaplikasikan paradigma, prinsip-prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Pertanyaan pemandu 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, topik modul ini penting bagi saya sebagai individu karena dalam kehidupan ini kita sering dihadapkan berbagai permasalahan dan kita dituntut mengambil suatu keputusan yang terbaik bagi diri kita. Sebagai seorang pemimpin,
Topik ini juga sangat penting karena bisa menjadi pedoman saat saya harus membuat suatu keputusan yang dalam hal ini, keputusan tersebut tidak hanya menyangkut diri saya secara pribadi, tetapi menyangkut kepentingan bagi orang banyak. Demikian hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat.